Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dari FA1. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai studi literatur pemanfaatan tumbuhan obat pada masyarakat di suku Dayak Jangkang Tanjung di Desa Ribau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Di sini ada nama anggota dari kelompok kami. Di sini ada topik yang akan kita paparkan nanti, yaitu salah satunya ada pendahuluan, kemudian ada isi yang mencakup potensi bahan alam yang dimiliki, identifikasi tanaman atau bahan alam, bagian yang digunakan, dan penggunaan ramuan, serta aktivitas atau khasiat tumbuhan obat, dan yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan dan potensi yang dapat dikembangkan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Nah, di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, sangat banyak memiliki kekayaan alam yang menyimpan berbagai jenis tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan dihuni oleh berbagai suku. Nah, di Kalimantan Barat ini memiliki 1.000 jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dan sekitar 300 jenis diantaranya yang sudah dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Nah, selanjutnya di Kalimantan Barat ini, salah satunya ada suku Dayak Jangkang Tanjung, yaitu sebuah suku yang berdomisili di Desa Ribau. Letaknya itu di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Sekayam dan Sungai Mengkiang, Kabupaten Sanggau. Nah, suku Dayak ini memanfaatkan hutan yang berada di Desa Ribau sebagai bahan pengobatan. Jenis tumbuhan yang bisa digunakan yaitu tanaman gelenggang atau kasia alat sebagai obat gatal-gatal, kudis, dan cacar. Sedangkan daun singkong di suku Dayak ini digunakan sebagai obat sakit perut. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 atau isi. Nah, di sini ada potensi bahan alam yang dimiliki suku Dayak Jangkang Tanjung Desa Ribau. Menurut studi literatur memiliki 65 spesies yang termasuk ke dalam 38 famili, yang dimana famili yang paling banyak ditemukan jenisnya yaitu famili Aperbiaceae. Kelompok famili ini mudah tumbuh sehingga banyak dijumpai di berbagai habitat. Nah, menurut Jarwaningsih tahun 2012, famili Aperbiaceae ini memiliki masa pembungaan dan pembuahan sepanjang tahun serta sebarannya yang cukup luas di Indonesia. Nah, contoh dari spesies tanaman dari famili Aperbiaceae ini yang sering ditemukan di masyarakat suku Dayak Jangkang Tanjung ini adalah rumput patikan kebo dan singkong. Sekarang kita masuk ke identifikasi tanaman atau bahan alam yang sering digunakan oleh masyarakat suku Dayak Jangkang Tanjung. Di sini salah satunya ada bawang putih yang dimana sering digunakan sebagai obat sakit gigi ataupun gigi berlubang. Kenapa bawang putih? Karena di sini bawang putih memiliki senyawa alisin yang merupakan senyawa utama yang memiliki efek antibakteri yang kuat dan dapat membunuh bakteri di mulut yang menyebabkan sakit gigi dan gigi berlubang tadi. Nah, selain itu, di sini juga ada sirih merah. Sirih merah sering digunakan untuk obat herbal diabetes karena daun sirih merah ini mengandung alkaloid dan flavonoid yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada mahkota dewa yang biasanya masyarakat suku Dayak Jangkang Tanjung ini gunakan sebagai obat anti diabetes juga. Karena di buah mahkota dewa ini ternyata banyak sekali mengandung saponin, di mana saponin inilah yang bekerja sebagai penghambat enzim alfa glikosidase yang akan menurunkan kadar gula darah sehingga menimbulkan efek hipoglikemik atau kadar gula dalam darah menurun. Nah, selanjutnya di sini ada manggis. Manggis karena memiliki kandungan santon yang dimiliki oleh buah manggis, membuat manggis ini menjadi salah satu obat yang dikenal dapat menurunkan kolesterol. Kemudian ada juga seledri yang memiliki kandungan flavonoid yang berperan untuk menurunkan kadar asam urat sehingga bisa digunakan untuk mengobati asam urat maupun rematik.
Selanjutnya di sini ada penggunaan bawang merah, lengkuas dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada bagian yang digunakan. Nah, bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan sebagai obat oleh masyarakat suku Dayak Jangkang Tanjung ini adalah bagian daun. Karena menurut masyarakat setempat, daun lebih mudah didapat dan proses preparasinya pun cukup sederhana dan tidak merusak bagian lain dari tumbuhan. Serta pemanfaatan daun tidak menimbulkan suatu pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu spesies dan tidak berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup tumbuhan. Sedangkan menurut Syahid tahun 2008 menyatakan bahwa keberadaan metabolis sekunder lebih banyak berada di daun karena proses fotosintesis yang terjadi di daun. Nah, selain daun, bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat diantaranya yaitu seperti akar, biji, getah, buah, umbi, batang, kulit buah dan juga rimpang. Itu bisa digunakan sebagai bahan obat. Selanjutnya ada cara penggunaan ramuan serta aktivitas ataupun khasiat tumbuhan obat. Sangat banyak sekali. Contohnya itu tadi seledri yang biasa digunakan untuk asam urat. Kemudian di sini ada manggis, contohnya untuk mengobati kolesterol. Bagian yang digunakannya yaitu kulit buah dan daun. Kemudian untuk cara penggunaannya sendiri yaitu dicuci dulu, kemudian direbus, kemudian dicampurkan dengan teh. Air dari rebusan tadi dicampurkan dengan teh, kemudian diminum. Kemudian penutup. Nah, kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, jadi suku Dayak Jangkang Tanjung ini menunjukkan bahwa tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh suku Dayak ini yang banyak ditemukan yaitu dari hutan. Kenapa? Karena desa atau suku Dayak ini masih memiliki lahan hutan yang luas sehingga masyarakat tersebut memanfaatkan hutan sebagai sumber bahan alam yang dapat digunakan sebagai obat. Nah, selanjutnya adalah potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat suku Dayak Jangkang Tanjung ini, yaitu pemanfaatan tumbuhan sumber daya alam yang bersumber dari pengetahuan dan kearifan lokal yang mereka miliki. Hal ini merupakan potensi yang perlu digali kembali agar pengelolaan tumbuhan obat secara tradisional yang tidak punah dan dapat diolah menjadi produk pangan herbal yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di suku Dayak Jangkang Tanjung itu sendiri. Nah, potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat suku Dayak yaitu tumbuhan dengan famili Euphorbiaceae yang terdiri dari 7 spesies. Nah, dan menurut literatur juga tumbuhan ini mudah tumbuh sehingga mudah dijumpai di berbagai habitatnya. Nah, di masyarakat suku Dayak Jangkang Tanjung ini, selain tumbuhan famili Euphorbiaceae, ditemukan adanya tumbuhan singkong dan rumput patikan kerbau. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 4 dari FA1. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.